sudah beberapa hari kita tidak bisa melakukan WD baik melalui akseptor maupun WD ke Trust Wallet seperti yang direncanakan, yang seharusnya jam 00 tanggal 10 ya, sudah lewat tapi belum terrealisir. Untuk itu tadi saya sempat menjalin komunikasi dengan perusahaan, dengan beberapa personil perusahaan yang dalam tanda kutip menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk pasar Indonesia. Teman-teman, apa hasil pembicaraannya saya akan sharing melalui video ini. Silahkan ditonton sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala, khususnya teman-teman pengguna Aditalk. Teman-teman, siang ini saya ingin menyampaikan satu kabar yang sempat saya dapatkan dari beberapa personel manajemen yang tadi dari pagi sampai siang saya berusaha untuk menjalin komunikasi, mencari kemungkinan solusi untuk tidak segera masuk ke pasar atau bursa bebas di market coin ya. Beberapa pandangan sudah saya sampaikan dan beberapa permintaan untuk meeting offline dengan beberapa personil yang mungkin bisa ikut memikirkan bagaimana membangun bisnis ini tetap dengan konsep awal, tapi dengan perubahan-perubahan yang terkait baik dengan konsep maupun plan bisnisnya. Namun rupanya saat ini perusahaan memang sudah bulat mengambil keputusan bahwa token kripto DTOK ini harus segera diluncurkan ke market bebas, ke blue ocean ya istilahnya. Nah teman-teman, saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman supaya teman-teman bisa melihat dan nanti bisa menyikapi sendiri-sendiri bagaimana langkah yang akan diambil. Bahwa menurut pandangan saya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita dalam keadaan prematur begini, prematur artinya ekosistem yang kita bangun selama beberapa bulan ini belum betul-betul kuat, belum betul-betul di samping secara jumlah manusianya belum maksimal sesuai yang seharusnya, juga rasa kepemilikan terhadap DTOK itu juga belum betul-betul muncul. Dan lagi pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman di grassroots itu juga belum cukup untuk bisa menerima DTOK ini langsung di pasar bebas. Apa akibatnya? Kalau dalam kondisi seperti ini kita langsung meluncur ke DTOK ini langsung diluncurkan ke market coin, maka apa yang terjadi? Pasti rush akan terjadi, langsung terjadi. Bahkan melihat apa yang terjadi belakangan di platform saja, orang rame-rame menjual dan sedikit beli. Itu kalau diaplikasikan kondisi seperti itu, kalau diaplikasikan di dalam pasar bebas, otomatis begitu kita bisa memindahkan koin DTOK atau token DTOK ini ke Trust Wallet atau kemanapun, kemudian bisa di swipe, perkiraan saya orang bukan akan menghold, tapi orang akan cenderung menjualnya. Karena apa? Karena gap harganya sangat tinggi, gap harganya sangat jauh antara harga di platform, yaitu sekitar 14 sampai 15 rupiah per
TikTok. Tiba-tiba ketika di market hanya 1,185, 1,17, 1,16, nah sekitar itu. Apa yang terjadi ketika semua orang rush, semua orang menjual di sana, tidak ada yang membeli misalnya, dan itu paling mungkin terjadi ya seperti itu. Orang melihat harga yang begitu rendah, orang pasti akan menyelamatkan diri, menyelamatkan asetnya, ya yang penting terjual berapapun itu, karena rasa takut lebih menguasai setiap orang, sehingga rasa takut untuk hilangnya koin ini, untuk habisnya nilai koin itu. Apa yang terjadi begitu meluncur ke sana, orang jual, yang beli gak ada atau sedikit, yang terjadi adalah harga pasti turun. Ya karena apa? Karena kalau dibiarkan seperti itu, dibiarkan mengambang di pasar, maka yang terjadi hanya satu, hukum ekonomi. Apa itu? Kalau demand sedikit, supply-nya banyak, otomatis sudah pasti harganya langsung turun, dan turunnya bisa drastis. Apa resiko paling besar? Resiko paling besar kalau sekarang harga cuma 1,18 bisa mencapai 0 rupiah. Kalau mencapai 0 rupiah artinya nggak ada yang bisa nggak bisa dijual. Nah gitu. Nah jadi teman-teman, itu pandangan saya tadi saya sampaikan. Saya tadi berharap supaya kalau bisa perusahaan sebelum memutuskan untuk meluncurkan ini ke pasar bebas, ayo kita bicara beberapa orang dari para leader ya, dan orang-orang yang mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap bisnis ini, untuk bisa untuk bisa menentukan langkah yang strategis menyelamatkan ini, supaya aset teman-teman ini tidak kemudian seperti hilang begitu saja, atau turunnya terlalu banyak ya. Kalau dari 15 ke 1, hampir 2 sedikit, enggak nyampe 2 ya, 1,1 itu ya 1 lah. Itu terlalu besar kan, penurunannya terlalu besar. Saya menyampaikan beberapa pandangan supaya itu tidak terjadi, dan pasar masih bisa dipertahankan dan kita masih bisa terus. Tapi sepertinya kepercayaan perusahaan kepada kita sudah tidak ada. Maksudnya teman-teman di perusahaan, orang-orang yang mengurus perusahaan ini sudah tidak mau mencoba lagi, tidak mau mencoba untuk ayo kita secara positif mencoba membangun kepercayaan kembali. Sepertinya mereka sudah tidak mau mencoba lagi. Karena kalau mencoba artinya mereka invest lagi, mengeluarkan uang untuk promosi apa segala macam. Sehingga mereka dengan begitu yakin akan turun ke pasar, akan masuk ke pasar bebas. Ya, teman-teman yang mungkin mengerti tentang kripto, tentu yang saya omongkan ini nanti sudah pada bisa dimengerti. Tapi teman-teman yang belum mengenal tentang kripto, silahkan nanti sambil lihat bagaimana begitu teman-teman semuanya WD ke Trust Wallet, kemudian di swipe, semuanya melakukan itu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi di pasar, karena pasar itu terbentuk oleh demand dan supply itu saja. Nggak ada yang istilahnya, tidak ada yang membuat bendungan untuk bisa mempertahankan debit air. Nah, jadi gitu ya. Oke. Dalam hal ini mempertahankan harga tentu saja. Supaya teman-teman tahu, saya akan menunjukkan beberapa chatting saya yang pentingnya. Memang saya ketika chat, karena dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, saya ngalai membawa tulisan saya ke Google Translate, sudah jadi huruf Cina. Mereka dia baca, kemudian reply dengan huruf Cina juga, saya translate. Untuk itu, ini memang agak sedikit ribet. Saya akan tunjukkan bagaimana itu saya masukkan ke Google Translate, nanti kita baca bareng-bareng. Oke, silakan disimak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.